Di video kali ini APmin bakal ngerakit sebuah PC rakitan budget 9 jutaan untuk salah satu customer Sobat AP. PC ini untuk kebutuhan kantor, editing ringan, dan tentu aja gaming tipis-tipis yang tetap seru. Kita pakai kombinasi komponen yang nggak cuma terjangkau, tapi juga punya performa kenceng dan efisiensi mulai dari Intel Core i5 generasi 12, RAM 16GB, PGA GTX 1650, 4GB DDR6 dari Colorful, dan SSD NVMe super lega dengan 2TB yang bikin loading super cepat. Kira-kira secepat apa performa buat buka software kantor, edit video, atau main game populer kayak GTA 5? Mau tahu detailnya? Tonton sampai habis. Untuk prosesornya, kali ini adalah Intel Core i5 12400. Ini adalah prosesor generasi ke-12 dari Intel yang punya 6 core dan 12 thread, serta kecepatan maksimal hingga 4,4 GHz. Menariknya, prosesor ini adalah seri non-F, artinya sudah dilengkapi dengan integrate GPU Intel UHD Graphics 730. Jadi, meskipun nantinya terjadi kendala pada kartu grafis, misalnya VGA rusak atau dilepas, PC ini tetap bisa menyala dan digunakan seperti biasa. Nah, buat kalian yang pengen punya PC tangguh untuk jangka panjang, prosesor i5 12400 ini bisa jadi solusi dan pilihan yang sangat worth it. Lanjut untuk motherboardnya. APmin pakai Asus Prime H610M KD4. Motherboard ini udah support soket LGA 1700. Jadi cocok banget buat prosesor Intel generasi 12 kayak i5 12400 tadi. Nah, yang bikin makin menarik, motherboard ini juga support sampai prosesor Intel generasi ke-13. Jadi, kalau kamu kedepannya mau upgrade ke i5 13400 atau i7 13700, masih bisa banget tanpa ganti motherboard. Fitur dasarnya juga udah lengkap, udah support RAM DDR4 hingga 3200 MHz, ada juga slot M.2 NVMe, ya walaupun hanya satu aja. Dan ada port I/O-nya yang lumayan lengkap buat kebutuhan kantor maupun harian. Untuk RAM-nya, APmin pakai Lexar DDR4 16GB dengan kecepatan 3200 MHz. RAM ini pakai konfigurasi single channel satu keping dulu. Kenapa cuma satu keping? Ya tentunya untuk menekan budget supaya tetap di angka 9 jutaan. Dan yang paling penting, kapasitasnya sudah 16GB. Cukup banget buat kerja multitasking, editing ringan, atau main game zaman sekarang. Nah, tapi nanti kalau ada dana tambahan nih, tinggal tambah aja satu keping lagi dan langsung aktif dual channel. Performanya pasti bakal meningkat secara signifikan, terutama buat aplikasi yang butuh bandwidth tinggi. Nah, sekarang kita beralih ke storage-nya. APmin pilih SSD NVMe dari MSI, seri Spatium M470 Pro dengan kapasitas yang super duper lega, yaitu 2TB. Customer kita, Sobat AP yang satu ini memang request khusus. Pengen SSD dengan kapasitas besar, karena PC ini bakal dipakai untuk kebutuhan kantoran, multitasking berat, dan juga gaming tipis-tipis di waktu senggang. SSD ini udah pakai teknologi PCIe Gen 4 X4, dan dari hasil pengujian, kecepatan bacanya bisa tembus 3500 MB per second. Lanjut ke bagian VGA. Di rakitan ini APmin pakai Colorful GeForce GTX 1650 4GB GDDR6. Meskipun bukan seri terbaru, GTX 1650 versi GDDR6 ini punya performa yang jauh lebih baik dibanding versi GDDR5. Clock speednya lebih tinggi dan udah cukup banget buat jalankan berbagai game populer dengan setting menengah ke tinggi. Tipe yang APmin pakai ini juga sudah pakai konektor power 6 pin tambahan. Jadi pastikan PSU kamu punya kabel power VGA yang sesuai. Tapi tenang, konsumsi dayanya tetap irit dan masih aman di PSU 400W. Kalau bicara soal performa, VGA ini mampu menjalankan GTA 5, Valorant, CSGO, Dota 2, dan game lain di resolusi Full HD dengan lancar dan stabil. Nah, kenapa sih nggak pakai GPU kayak RTX 350? Karena kembali lagi, kalau dipaksain pakai RTX, budget pasti bakal langsung naik cukup tinggi. Sementara kalau pakai RTX 2060, secara performa memang lebih kenceng. Tapi di pasaran, nyari barang barunya itu sekarang susah banget, dan harganya kadang nggak masuk akal. Jadi solusinya APmin pakai GTX 1650 GDDR6. Sekarang kita beralih ke PSU. Di build ini APmin pakai Aula 400W Gold plus RX01. PSU ini sudah bersertifikat 80 plus Gold, artinya
efisiensi tinggi dan konsumsi dayanya lebih terkendali. Pas banget buat rakitan PC budget tapi tetap hemat listrik. Aula RX01 ini juga dilengkapi kabel konektor 6+2 pin PCIe untuk power VGA seperti GTX 1650 tambahan. Untuk casingnya sendiri, APmin pilih Alcatraz Futura Black N2000. Casingnya ini punya desain mid tower yang cukup ringkas, tapi tetap mendukung motherboard ATX dan micro ATX, jadi fleksibel banget buat desain rakitan kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian rakitan PC ini. Yang pertama kita pakai PC Mark 10. Ini adalah aplikasi benchmark yang dirancang untuk mengukur kemampuan keseluruhan PC dalam menangani berbagai tugas sehari-hari. Ya, tes ini mencakup skenario penggunaan nyala, mulai dari membuka aplikasi seperti browser dan Office, lanjut dengan browsing internet, akses sosial media, sampai video conference one by one maupun grup. Setelah itu kita masuk ke tes produktivitas, seperti ngetik dokumen, kerja dengan spreadsheet, dan simulasi tugas kantor lainnya. Di bagian akhir ada juga pengujian konten kreatif ringan, seperti editing foto, encode video, dan render grafis sederhana. Dan hasil pengujiannya, menggunakan PC Mark 10, rakitan PC ini berhasil mendapatkan skor sebesar 6.252 poin. Skor ini dibilang cukup tinggi untuk kategori penggunaan harian. Bahkan, menurut data dari 3D Mark, skor ini lebih baik dibanding 68% dari semua hasil pengujian yang pernah dilakukan. Artinya, untuk pekerjaan seperti browsing, video conference, kerja dokumen, hingga edit video atau video ringan, performa PC ini lebih dari cukup. Sekarang kita lanjut ke benchmark grafis dengan 3D Mark Time Spy, yang fokus menguji kemampuan DirectX 12 dan GPU handling. Hasilnya, rakitan ini mencetak skor 4138 poin yang tergolong cukup solid untuk kelas entry level gaming PC. Dari estimasi performanya, PC ini mampu menjalankan Battlefield 5 di setting Ultra 1080 pixel dengan FPS stabil di 85+. Apex Legends di Ultra Full HD tembus hingga 130+ FPS. Bahkan, game berat seperti Red Dead Redemption 2 di Ultra 1080 pixel masih bisa dimainkan dengan lancar di kisaran 50+ FPS. Terakhir, APmin juga coba jalankan game Black Myth Wukong yang termasuk game next gen dengan grafis super detail. Pakai benchmark tool bawaan gamenya, rakitan ini bisa dapat sekitar 72 FPS di resolusi 1080 pixel dengan setting low. Ya, walaupun harus puas di settingan low, game ini tetap playable dan cukup lancar dijalankan. Apalagi buat kamu yang lebih mementingkan gameplay daripada kualitas visual maksimal.
Jadi kesimpulannya, dengan budget 9 jutaan, rakitan ini bisa dibilang cukup seimbang untuk kebutuhan kantor, editing ringan, dan gaming casual. Mulai dari skor benchmark yang stabil, SSD super cepat, sampai hasil yang playable, semuanya menunjukkan PC ini punya value tinggi di kelasnya. Nah, buat kalian yang pengen terus update terkait seputar dunia PC, teknologi lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian terus update tentang video-video dari anugerahpertama.com. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya!